Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan analisis regresi linier dengan menggunakan software SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita klik File, kemudian pilih Import Data, lalu pilih Excel. Kemudian masukkan data yang akan kita analisis. Kemudian klik Open, lalu klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita beralih ke variable view. Pada kolom measure, kita ubah semuanya menjadi scale. Lalu kolom label kita hapus. Kita kembali ke data view. Pada kolom nomor kita hapus karena nomor tidak digunakan. Selanjutnya kita akan menganalisis datanya. Yang perlu kita lakukan yaitu pertama klik Analyze, lalu klik Regression, kemudian pilih Linear. Pada variabel keputusan memasang telepon, kita masukkan ke kolom Dependent. Dan pada variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan, kita masukkan ke kolom Independent. Kemudian pilih Statistik. Lalu kita checklist pada bagian Collinearity Diagnostic. Ini bertujuan untuk memunculkan output uji multikolinearitas dan klik Continue. Selanjutnya pilih Plot. Lalu kita pindahkan S-Resid ke kolom Y dan Z-Pred ke kolom X. Lalu checklist pada Normal Probability Plot. Ini bertujuan untuk memunculkan output uji normalitas, sedangkan S-Resid dan Z-Pred untuk memunculkan output scatter plot pada uji heteroskedastisitas, lalu pilih Continue. Selanjutnya pilih Save. Kita checklist pada bagian Unstandardized Residual yang tujuannya untuk memunculkan variabel residual, lalu pilih Continue. Selanjutnya klik OK. Di sini sudah muncul variabel residual 1 atau variabel unstandardized residual. Variabel inilah yang akan kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, lalu pilih satu sampel KS. Pindahkan variabel unstandardized residual ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Selanjutnya, kita akan memunculkan variabel baru yaitu variabel absolute residual. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Pada target variabel, kita bisa isi dengan ABS_residual. Lalu di function group, kita pilih arithmetic, dan di bagian function and special variable, kita pilih ABS. Kita klik 2 kali. Lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression. Lalu pilih OK. Di sini sudah muncul variabel absolute residual. Selanjutnya, kita akan meregresikan variabel independen dengan variabel absolute residual untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Caranya yaitu kita pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Kemudian klik Reset. Untuk variabel ABS_res, kita pindahkan ke kolom Dependent. Lalu untuk variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan, kita pindahkan ke kolom Independent, lalu pilih OK. Setelah itu, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, yang outputnya berisi uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Yang perlu kita lakukan yaitu klik menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Kemudian klik Reset. Kita masukkan variabel keputusan memasang telepon ke kolom Dependent.
Dan kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan tetap di kolom independen. Kemudian pilih OK. Kemudian kita akan menginterpretasikan uji asumsi linear. Yang pertama yaitu uji asumsi multikolinearitas. Pada tabel regression yang pertama, kita fokus pada tabel koefisien untuk uji multikolinearitas. Pada tabel ini kita fokus pada kolom collinearity statistik, tepatnya pada kolom tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada tabel koefisien untuk variabel kualitas layanan memiliki nilai toleransi sebesar 0,526 dan VIF sebesar 1,900. Sedangkan untuk variabel tarif memiliki nilai toleransi sebesar 0,618 dan VIF sebesar 1,617. Lalu untuk variabel diskon memiliki nilai toleransi sebesar 0,732 dan VIF sebesar 1,365. Dan untuk variabel iklan memiliki nilai toleransi sebesar 0,804 dan VIF sebesar 1,243. Nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Kemudian uji asumsi yang kedua yaitu uji asumsi normalitas pp-plot. Jika sebaran datanya menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Lalu uji asumsi yang ketiga ada uji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita bisa fokus pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan ketentuan jika nilai asymptotic lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Di sini terlihat nilai asymptotic yang didapat sebesar lebih kecil dari 0,001, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,005. Kemudian uji asumsi yang keempat yaitu uji asumsi heteroskedastisitas scatter plot. Untuk uji heteroskedastisitas scatter plot, kita bisa fokus pada output scatter plot. Untuk analisis outputnya, tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka kosong. Maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi yang terakhir yaitu uji asumsi heteroskedastisitas Glaser. Pada uji asumsi heteroskedastisitas Glaser, kita bisa fokus pada tabel koefisien pada output regression yang kedua dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada variabel kualitas layanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas layanan mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua yaitu variabel tarif. Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel tarif tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga yaitu variabel diskon. Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,710. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel diskon tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir yaitu variabel iklan. Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,994. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel iklan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Jika asumsi sudah terpenuhi, maka untuk analisis regresi berganda bisa dilakukan. Kemudian kita akan menginterpretasikan hasil analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu ada uji F. Untuk interpretasi uji F,
kita bisa fokus pada output regression yang ketiga pada tabel ANOVA dengan ketentuan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk analisis datanya, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,042. Nilai ini berarti kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Lalu yang kedua yaitu uji T. Untuk uji T, kita bisa fokus pada tabel koefisien. Dengan ketentuan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang pertama yaitu variabel kualitas layanan, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,181, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Yang kedua yaitu variabel tarif, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,257. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel tarif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Kemudian yang ketiga yaitu variabel diskon, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,785. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel diskon tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Yang keempat yaitu variabel iklan, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,728. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan variabel iklan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Kemudian untuk uji statistik yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, kita bisa fokus pada tabel model summary. Untuk analisis datanya, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,150, maka memiliki arti bahwa variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan berpengaruh secara simultan sebesar 15% terhadap variabel keputusan memasang telepon, dan sisanya 85% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis regresi linier berganda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.